Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kayaknya bahasan tentang Perang Dunia Kedua nggak ada habis-habisnya ya. Nah, film yang akan saya bahas ini juga menjadi salah satu cerita yang cukup bersejarah saat pertempuran Jerman dan Amerika. Film ini berjudul The Bridge of Remagen yang dirilis pada tahun 1969. Film ini diangkat dari novel non-fiksi dan berdasarkan dari kejadian aktual selama berbulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua. Jadi langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berawal dari penyerangan Angkatan Darat Amerika di sebuah jembatan kereta api wilayah Oberkassel. Akan tetapi, mereka gagal menguasainya secara utuh dan memutuskan untuk menghancurkannya. Kemudian scene berpindah, di mana seorang jenderal bernama von Brock diperintah oleh atasan untuk menghancurkan satu-satunya jembatan yang tersisa, yakni jembatan Remagen. Hal tersebut ia lakukan agar Amerika tidak bisa menguasainya. Brock pun berusaha menolak lantaran ada 75.000 pasukan Jerman yang dipastikan akan terjebak di sana. Namun ia yang diberi perintah tertulis terpaksa menyetujuinya. Usai penyerangan di Oberkassel, sang jenderal kembali mengadakan rapat dan berencana menguasai jembatan Remagen secepatnya. Dan saat ia menentukan pihak mana yang menjadi ujung tombak, komandan batalion yang bernama Barnes tiba-tiba mengajukan pasukannya untuk berada di garis depan. Dan ketika disetujui, ia pun langsung memerintahkan bawahannya yang bernama Johnny untuk berangkat hari ini. Tiba di sebuah tempat, Johnny menemui Letnan Hartmann dan langsung memberinya misi baru, yakni berangkat ke wilayah Meckenheim sebelum malam hari. Padahal, berminggu-minggu Hartmann dan pasukannya ikut dalam misi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa beristirahat. Ia yang seharusnya menikmati jatah libur, justru ditugaskan kembali untuk berada di garis depan. Jelas ia gondok dan mulai menebak jika ini pasti ulah dari Barnes yang selalu cari-cari muka. Namun Johnny menyangkal dan mengajukan diri memimpin pasukan jika Hartmann masih bersikap keras kepala. Sontak ia pun langsung meminta pasukannya segera bergegas dengan raut wajah yang sangat amat kesal. Di sisi lain, adegan memperlihatkan kedatangan Mayor Paul Krager, atau kita sebut saja Paul biar lebih mudah. Kemunculannya di markas Jerman pun disambut baik oleh teman sekaligus atasannya, yakni Jenderal Brock. Lantas Brock bercerita jika ia masih bimbang atas perintah untuk menghancurkan jembatan. Maka dari itu, Paul mengusulkan bahwa Brock harus bisa mempertahankan jembatan dan berupaya untuk melindungi para tentara. Meskipun itu berarti ia melanggar perintah, pada akhirnya ia melimpahkan tugasnya kepada Paul untuk mengomandoi pasukan Jerman. Ia pun berkata sudah mempersiapkan 1.600 pasukan bantuan, diantaranya sukarelawan bersenjata, bapak-bapak pos ronda, pemuda Hitler, bahkan tank anti pesawat pun ia kerahkan demi lancar penyerangan. Sementara itu, pasukan Hartmann berhenti di tepi jalan karena ia merasa ada sebuah kejanggalan, di mana Jerman belum sekalipun menyerang meski posisi mereka hampir dekat dengan lokasi yang dituju. Jelas itu memantik rasa curiga, namun Johnny justru menganggapnya pengecut dan tidak mau membuka jalan. Johnny pun nekat melaju lebih dulu, tanpa mengetahui jika Jerman telah menunggunya di depan sana. Kejadian itu membuat Hartmann meminta Sersan Angel membawa pasukannya lewat sisi yang berbeda, sementara ia melewati jalan yang sama hingga hampir terkena ledakan roket yang melintas. Namun dia yang terbiasa di medan perang sangat mudah lolos dari sana dan membalik keadaan. Begitupun Angel dan yang lain, bersama menerobos masuk dan mendesak Jerman hingga menyerah. Tak berselang lama, Barnes tiba dan langsung menanyakan alasan kematian Johnny. Ia pun dengan santai menjawab jika Johnny terlalu lelah dan memaksakan diri. Padahal sedari awal, Johnny telah bersikap angkuh dan abai terhadap peringatannya. Namun ia tidak mengambil pusing dan memilih untuk menghiraukannya. Dengan demikian, Barnes pun memintai memimpin kompi dan segera melanjutkan perjalanan. Dan setelah tiba di kota, ia menjanjikan akan memberi mereka jatah cuti. Singkat waktu mereka tiba di Meckenheim saat malam hari. Faktanya, kota yang selama ini ia kira berbahaya, ternyata sudah sepi dan tidak berpenghuni. Mereka pun tinggal sementara di sebuah bangunan dan beristirahat di sana. Hingga tak lama kemudian, mereka menemukan seorang wanita asing yang berada di sebuah kamar. Kotan saja mereka yang telah lama tidak bertemu wanita langsung menatap penasaran sambil mengeluarkan jurus buaya. Tapi Hartmann datang dan menyelamatkan si wanita bagai seorang pahlawan. Berselang kepergian wanita itu, Barnes mengirimkan surat yang menyatakan jika mereka harus cepat-cepat bergerak menuju jembatan. Sementara perihal cuti yang sudah ia janjikan berujung menjadi wacana semata. Keesokan pagi, Paul tiba di jembatan Remagen, satu-satunya jembatan yang menjadi akses penting warga Jerman untuk menyeberangi sungai Rin. Lantas ia pun menemui Kapten Smith, seorang komando keamanan jembatan, serta salah seorang teknisi jembatan yang langsung memintanya mengamankan warga sipil, karena jembatan harus segera diruntuhkan. Akan tetapi Paul justru memintanya untuk tidak menyebarkan gosip lantaran jembatan akan tetap bertahan sampai Amerika tiba. Namun saat ia menanyakan tentang pasukan Jerman, ia justru dibuat bungkam saat mengetahui jika 1.600 pasukan yang telah Brock janjikan tidak pernah ada. Seluruh sukarelawan yang dimaksud telah melarikan diri, serta beberapa kompi yang telah dipindahkan dan hanya tersisa 200 orang. Bahkan tak cukup dari itu, Brock tidak bisa dihubungi seolah melarikan diri.
Ia yang terlanjur malu akhirnya meminta bahan peledak untuk menghancurkan jembatan. Namun sang teknisi menjawab jika bahan peledak masih dalam perjalanan, dan ia tidak mengetahui bahwa itu kebenaran atau hanya gosip semata. Kemudian Paul lanjut berkeliling melihat pertahanan yang mereka miliki. Di antaranya adalah 36 tentara yang berjaga di sebuah menara. Jumlah itu memang sangat amat sedikit dan tidak mampu menghalau serangan. Namun Paul hanya meminta mereka untuk bertahan dan menjanjikan akan menurunkan bala bantuan sebanyak 2 batalion panzer. Tapi lagi-lagi, ia seperti disentil oleh fakta bahwa Brock juga belum bisa dihubungi. Sementara Amerika nampak telah siap siaga di garis perbukitan. Dan saat Paul sedang mengecek titik yang akan mereka letakkan bom, tiba-tiba terdengar suara keras yang membuat seluruh orang berlomba untuk menyelamatkan diri. 3 pesawat tempur Amerika dikerahkan, begitu pula Jerman yang menggunakan infanteri lapis baja untuk balas menyerang. Namun jelas kekuatan udara lebih unggul hingga mereka menjatuhkan bom dan membuat keadaan semakin kacau balau. Mayat-mayat berjatuhan serta beberapa sisi jembatan yang mengalami kerusakan. Begitu juga bangunan sekitar sana seketika menjadi abu dan luluh lantak. Salah satu rumah yang terkena dampak adalah milik Holzeng, seorang anggota dewan yang bertanggung jawab atas pertahanan sipil Jerman. Dan saat ia telah memasang bendera putihnya, Paul datang dan memaksanya mencari warga untuk mempertahankan kota. Namun ia kebingungan lantaran tidak ada satupun orang yang tersisa. Tak ada yang bisa diharapkan. Akhirnya Paul kembali menelpon Brock dan mendapat kabar jika panzer justru dikirim ke tempat yang berbeda. Di sisi lain, Hartmann dan pasukannya masih beradu tembak dengan pasukan Jerman. Namun mereka yang jelas menang jumlah, mampu memukul mundur dan menguasai salah satu menara. Di situ pula Bernes langsung mengabari tank untuk segera maju dan menghancurkan jembatan. Sementara itu, Paul menjawab dengan amat malu saat Smith mulai menanyakan tentang bala bantuan yang tak kunjung datang. Namun setelahnya, ia nampak lega saat mengetahui jika bahan peledak telah tiba. Di saat yang sama pula, 2 kubu lapis baja masih berduel saling berbalas serangan hingga dimenangkan oleh Amerika. Jerman pun mulai merangkai satu persatu bom di bawah jembatan sambil ledakan tak hentinya datang dan memaksa mereka untuk cepat bergerak. Sementara pasukan Hartmann telah memasuki kota dan mulai mengiringi tank dari arah belakang. Mereka pun tembak-menembak dengan warga Jerman yang masih bersikeras untuk melawan. Tak sedikit pula yang memilih menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Bahkan ada pula yang menyerahkan diri dari mulai anak muda hingga orang yang sudah tua. Kemudian saat mereka merasa aman, tiba-tiba seseorang menyerang dan membuat salah satu pasukannya terbunuh. Sontak mereka bergerak pelan untuk memasuki rumah. Angel pun lebih dulu ke atas dan menembak pria tersebut yang ternyata masih remaja. Dan setelah digeledah, mereka menemukan Holzeng dan istrinya yang sejak tadi bersembunyi di dalam gudang. Sementara bocah yang telah Angel bunuh, ternyata merupakan keponakan mereka. Holzeng pun memohon belas kasihan, berkata jika dia bukanlah pro Hitler dan sangat mencintai perdamaian. Namun dia melupakan satu hal, jika pin yang berlambang Nazi masih ia pakai. Usai dari sana, divisi lapis baja Amerika hampir tiba di pintu masuk jembatan. Maka dari itu, Paul memutuskan untuk meledakkan pintu masuk. Sementara mereka cepat-cepat berlari menuju ke dalam terowongan. Namun belum sempat Paul sampai, Hartmann dan pasukannya mengambil posisi dan langsung menembaknya. Tanti di situ, tank dari perbukitan pun bekerja sama untuk menyerangnya. Akan tetapi saat sang jenderal tiba, ia merubah rencana awal bahwa tidak akan menghancurkan jembatan, melainkan akan merebutnya. Itu berarti satu-satunya cara adalah dengan menurunkan unitnya untuk menyeberangi jembatan. Meski resikonya adalah kematian 100 prajuritnya, namun tidak berarti apa-apa karena nantinya mereka bisa menyelamatkan 10.000 atau bahkan lebih dari itu. Dan dengan iming-iming penghargaan dan nama yang akan tertulis dalam sejarah, Bernes pun menyetujuinya. Sementara Paul masih terjebak di tengah jembatan dan berusaha kabur dari tembakan yang tak kunjung berhenti. Hal itu juga membuat Smith lama mengambil tindakan untuk meledakkan jembatan, karena khawatir Paul akan terbunuh juga. Pada akhirnya ia nekat menyusul ke sana. Sementara Angel dan yang lain mulai memasang taruhan, menebak kapan waktu Amerika akan meledakkan jembatan. Namun seiring kedatangan Bernes, ia memberi Hartmann sebuah perintah yang menurutnya sangat amat gila. Kontan saja ia menolak membawa pasukannya untuk menyeberangi jembatan, karena bisa saja Jerman akan mengaktifkan bomnya di saat mereka berada di sana. Namun Bernes tetap bersikeras pada pendiriannya, bahkan sampai menodongkan senapannya. Jelas itu membuat Angel murka dan tidak ragu-ragu untuk menendang serta menghantam wajahnya. Bahkan meskipun ia diancam akan dibawa ke pengadilan, Angel seolah tidak memperdulikan lagi jabatan Bernes yang merupakan atasannya. Namun lagi-lagi, Hartmann tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk menolaknya. Alhasil satu persatu dari mereka pun mulai bergerak maju dan terus maju hingga sampai ke tengah. Di sanalah Jerman mulai membaca pergerakan mereka dan melancarkan serangan hingga beberapa pasukan tewas di tempat. Keadaan itu membuat sang jenderal meminta artileri membantunya selama mereka terus bergerak. Di sisi lain, Paul berhasil tiba di terowongan, namun ia tak kunjung memberi perintah untuk meledakkan, melainkan memberi arahan pada warga untuk menutup telinga jika ledakan tiba. Kembali di jembatan, waktu yang sempit itu mereka manfaatkan dengan melepas seluruh bom hingga terburai. Sementara Paul mulai menugaskan sang teknisi untuk mengaktifkan seluruh bomnya. Namun ternyata, percobaan pertama berujung gagal. Percobaan kedua sampai ketiga pun bom tak kunjung meledak karena kabel sudah mereka putuskan. Tak habis akal, 2 pasukan Jerman segera beranjak untuk mengaktifkan sikringnya. Senang saja mereka kembali mundur dan bergegas pergi saat dalam hitungan detik bom akan meledak.
Namun naas, ledakan terjadi dan menghanguskan jembatan. Asap pun langsung membumbung tinggi. Begitu pula sang jenderal dan Bernes yang menatap dengan raut sedih saat melihat prajuritnya hancur di depan mata. Namun yang terjadi, jembatan tersebut masih utuh, Hartmann dan pasukannya masih hidup. Hal itu membuat Jerman menyadari jika bom yang mereka pasang berasal dari industri kelas bawah. Bahkan ledakannya masih bagusan petasan tetangga saya pas hajatan. Kemudian Paul pun menugaskan satu prajurit untuk menghubungi Brock dan segera meminta bala bantuan, lantaran posisi mereka semakin terhimpit oleh pasukan Hartmann yang terus maju dan tiba di seberang jembatan. Dan meskipun asap masih menyelubungi, namun mereka tetap mempertahankan posisi di tengah lubang. Di sisi lain, Bernes menugaskan untuk menutup lubang agar tank mereka bisa menyeberang, dan esok bisa langsung melakukan perlawanan. Tak terasa malam pun tiba, mereka masih bersembunyi di bawah lubang sambil menunggu bantuan dari Bernes. Dan saat mereka masih bersantai, serangan dari kapal tongkang muncul dan membuat mereka beranjak menyeberangi sungai. Namun Angel harus tertembak dan terjatuh ke dalam sungai. Hal tersebut membuat Hartmann sangat marah dan ingin mencabik-cabik orang yang telah membunuh teman dekatnya. Sementara Paul mulai bertindak sembrono dengan menugaskan seluruh warga sipil untuk memegang senjata. Hingga saat dua orang hampir kabur, ia pun menembak di tengah keramaian. Jelas tindakan tersebut mendapat kecaman, khususnya Smith yang langsung mengeluarkan quote yang berbunyi bahwa binatang yang sedang sekarat akan menggigit lukanya sendiri. Begitu juga ia yang membunuh rakyatnya sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan niat untuk melancarkan serangan. Namun kali ini, Smith berani mengagalkan karena hal tersebut sama saja akan membunuh mereka semua. Kemudian terjadi perdebatan singkat, terlebih saat seluruh warga muak dengan tindakan yang Paul lakukan. Alhasil ia pun memutuskan untuk memarkas dan meminta bantuan secara langsung. Tiba di markas Jerman, ia justru menemui Jenderal Brock yang sudah dibebas tugaskan karena telah melanggar perintah. Begitupun ia yang justru ditahan karena telah mengulur-ulur penyerangan. Kembali pada Hartmann, ia yang telah kehilangan separuh makna semangat langsung maju seorang diri bersama dengan tank yang melancarkan serangan. Tanpa rasa takut, ia pun menghampiri tempat persembunyian Jerman di saat tembakan hampir mengenai tubuhnya. Tiba di sana, Smith mengibarkan bendera putihnya pertanda jika mereka telah menyerah. Bersama dengan itu, seluruh pasukan Amerika tiba di sana menyaksikan saat Hartmann meminta seluruh warga Jerman keluar dari terowongan. Tak lama kemudian, Bernes datang dan mengucapkan selamat atas seluruh kerja kerasnya. Namun ia justru mengabaikannya begitu saja. Dan seluruh bebannya seperti terangkat saat ia mendengar seorang memanggil namanya, disusul oleh kemunculan Angel sambil mengenakan seragam militer Jerman. Keesokan pagi, Paul menjalankan hukumannya, menyempatkan waktu untuk menyebat sebelum peluru melesat ke tubuhnya. Sementara Amerika memenangkan pertempuran di jembatan Remagen. Secara keseluruhan film ini sangat seru dan menarik. Kita diperlihatkan dari dua sisi, yakni Jerman yang memilih menyerah demi keselamatan seluruh warganya, serta Amerika yang berhasil menguasai Remagen, walau kita tahu hal itu sangat tidak mudah. Semenjak peperangan tersebut, jembatan Remagen sendiri kini tidak pernah dibangun kembali. Sementara tiap tepian menara diubah menjadi museum dan studio seni. Saya akhiri review kali ini, dan sampai berjumpa lagi.